أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidina fasihul lisan, ya sayyidina sahihul islam, ya sayyidina siratullahi, ya sayyidina qaidul khairil muhajjalin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang tiada tara, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan rahmatnya, dan semoga senantiasa Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang fakta, dan semoga kita dapat memerhatikan, dapat mencerna, dan diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin yang saya pernah jelaskan, ada huruf tertutup di lisan terakhir kita menyebut, yaitu alif, qaf, kaf, lam, mim. Itu huruf-huruf Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Semoga kita senantiasa selalu dalam bimbingan Allah, dalam rahmat Allah, dan selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk yang benar-benar mengarahkan kita tentang tujuan kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, semoga kita orang yang terlindung dari tipu daya iblis, dan Allah melindungi kita jangan sampai kita mempermainkan Al-Quran, menyalahgunakan Al-Quran. Karena ada Al-Quran Qadim. Arti Qadim itu adalah kunci-kunci penjelasan yang sudah dijelaskan dari baginda Nabi dan para sahabatnya, juga ulama-ulama penerus, yang tidak bisa kita pungkiri penjelasan fakta sebenar-benarnya. Seperti contoh tentang fakta turunnya Al-Quran, itu tidak harus melihat dari sejarah kapan Al-Quran turun, tapi dengan kebesaran Allah, dengan kebenaran yang senyata-nyatanya, yaitu dengan menghitung dari turunnya Al-Quran tanggal 17 bulan 9, 17 ditambah 9 sama dengan 26, dan huruf ke-26 adalah huruf wawu mengisyaratkan angka 9, yaitu tentang betapa pentingnya kita menjaga 9. Dan 26 ditambah huruf nama baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana dari keragaman huruf akhirnya rukun menyebut nama Muhammad, yaitu mim urutan 24, ha urutan 6, mim urutan 24, dan dal urutan 8, berjumlah 62. 26 ditambah 62 sama dengan 88, yaitu mengisyaratkan tentang bertepatannya Al-Quran turun di bulan Ramadan bulan 9 tanggal 17, bertepatan Masehinya bulan 8 Agustus tanggal 8. Jadi dijelaskan dengan apa yang dibawa dan siapa yang membawa, dijumlahkan di situ menjadi isyarat turunnya Al-Quran di Masehinya bulan 8 tanggal 8. Itu bagian penjelasan tentang kunci yang tidak bisa kita pungkiri. Kita tidak bisa merekayasa adanya kalimat itu dari huruf. Al-Quran berasal dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berasal dari alif. Alif, lafaz Allah itu berawal dari huruf alif. Semoga kita terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak merasa memiliki. Karena kunci utama adalah jangan merasa memiliki, pasrah hanya karena Allah, jangan punya rasa khawatir.
dan jangan punya buruk sangka, karena alif itu isyarat tegak lurus, karena hak tegak lurus itu hanya Allah yang mempunyai, semua milik Allah, kita hanya menyampaikan. Dan penjelasan-penjelasan tentang yang bertepatan, yang nyata senyata-nyatanya itu adalah semata-mata bukan karena untuk hal-hal yang sifatnya cari nama, itu tidak penting, kita hanya menyampaikan atas kehendak Allah. Dan ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak perlu disampaikan. Kadang ada kalanya yang disampaikan bisa jadi fitnah, tapi kalau itu yang menjelaskan tentang kebenaran yang bisa menjadikan manfaat buat saudara-saudara kita, buat kita semua, mari kita doakan saudara kita, seluruh turunan Sayyidina Adam, semoga Allah bukakan pintu hatinya dan Allah cerdaskan, semoga selalu menjadi ahli ibadah. Penjelasan-penjelasan contoh tentang adanya surga, yaitu melihat dari malaikat yang wajib kita kenal adalah 10, dan malaikat yang menjaga surga adalah malaikat urutan ke-10, dan huruf dan nama malaikat penjaga surga adalah malaikat Ridwan, berawal dari huruf ro, dan kita perhatikan di situ di huruf hijaiyah di urutan berapakah huruf ro, itu menunjukkan kebenaran adanya surga dan adanya malaikat-malaikat Allah yang wajib dikenal. Dan apakah iya di zaman baginda Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa aku ini adalah urutan ke-25? Itu tidak mungkin. Baginda Nabi adalah seorang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang legowo, tidak pernah merasa memiliki, semua hanya karena Allah, dia perjuangkan hanya karena Allah, demi umatnya, karena rasa sayangnya kepada seluruh umatnya. Dan baginda Nabi sendiri diberitahukan oleh Allah semuanya, dan penjelasan contoh tentang huruf tentang nama awalan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dari akhiran nama Nabi pertama yaitu Mim, yang menjelaskan di situ Mim adalah urutan ke-24 dan baginda Nabi Muhammad adalah urutan ke-25, yang mana dijelaskan bahwa kalimat nur perlu kita perhatikan dan kita gunakan akal sehat kita, semoga jadi manfaat buat kita semua ya. Huruf nun adalah awal dari kalimat nur, dan tidak mungkin baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa aku ini adalah Nabi ke-25 dan aku adalah Nabi terakhir. Dan sedangkan masa itu sedang susah-susahnya beliau memperjuangkan agama Allah, dan banyak yang kaget, banyak yang menganggap sesat, banyak yang menganggap beliau itu mengarang dan mengada-ada, apalagi sampai dia menyampaikan hal itu, dan hanya orang-orang yang tertentu yang dia beritahukan. Seperti orang pertama yang percaya bahwa beliau Isra Mi'raj yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan orang kedua dan orang pertama juga yang anak muda yang mempercayai beliau Isra Mi'raj adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan istri beliau lah perempuan pertama yang percaya beliau Isra Mi'raj yaitu Sayyidatina Khadijah. Dan di awal kalimat nur itu huruf nun yang menunjukkan kebenaran tentang adanya Nur Muhammad. Dan Nabi utusan Allah ada 25 utusan, dan kita perhatikan di situ, kita lihat di situ, kita pelajari semua banyak makna-makna yang terkandung di dalam huruf hijaiyah, karena itu adalah akar dari Al-Quran. Makanya perlu kita pahami, kita kaji. Semoga kita jadi orang yang telaten, yang bisa mempelajari agar dimudahkan dalam pemahaman, yaitu memahami urutan-urutan huruf hijaiyah. Kenapa di situ ada tempatkanlah sesuatu pada tempatnya, yaitu kayak pernah saya jelas kayak ibarat sa, sin,
shin, sod. Jangan pernah katakan sa kalau itu sin, jangan pernah katakan shin kalau itu sin, jangan katakan sod kalau itu sin, karena semua punya tempatnya masing-masing. Perlu kita pelajari dan semoga kita paham makna dari isyaratnya. Semoga kita dapat mencerna dan membedah apa maksud daripada semua itu. Dan penjelasan kita lanjutkan tentang huruf nun adalah awal dari kalimat nur, dan huruf nun adalah huruf ke-25, dan Nabi utusan Allah ada 25 dan huruf nun adalah urutan ke-25. Kita kaji situ, kita pahami. Semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini kita harus paham, dan di dalam huruf hijaiyah yaitu ada huruf 3 kembar yaitu ja, ha, ho, dan huruf 3 tersebut jika belum ada titik ha artinya itu urutan 6, jadi iman. Manusia sebelum disatukannya roh sama jasad itu berjanji sama Allah untuk hanya karena Allah di dalam dunia. Jika diturunkan ke dunia nanti setelah diberi titik yaitu urutan 5, dengan keislaman dia akan berjuang dengan keislaman, dengan keimanan. H itu urutan 6, 7 itu tujuan. Jadi antara Islam, iman, dan tujuan itu semua saling berkaitan. Semoga kita akan dapat mempelajari dan memahami seterusnya. Dan Syekhuna Mbah Maimun Jubair, dia pernah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, dan beliau melihat dari turunnya Al-Quran dan disatukan dengan nama yang membawa Al-Quran, yaitu tentang bulan 8, tanggal 8. Dan Syekhuna Abdurrahman Wahid, beliau adalah orang yang tahu tentang makna Al-Quran Qadim. Dari syairnya itu sudah bisa diketahui syair beliau yaitu tentang Al-Quran Qadim. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mempelajari dan memahami betapa pentingnya bahwa antara sejarah dan kemuliaan Rasulullah SAW itu perlu kita terapkan, karena di zaman ini zaman yang saatnya kita harus bisa menjaga, karena agama itu harus dijaga, bukan disombongkan. Segala sesuatu ibarat gambaran kayak sebuah warisan. Kalau kita terlena karena kesombongan, karena merasa punya banyak, memiliki, akhirnya kita terlena, ada maling pun kita tidak tahu. Tapi kalau dijaga kita akan bisa melestarikannya. Semoga bisa menjadi manfaat. Jangan pernah lupa, mari kita doakan semua saudara kita. Semua kita doakan semoga mendapatkan petunjuk dari Allah, selalu dalam bimbingan Allah, dan dibukakan pintu hatinya. Semoga selalu jadi ahli ibadah dan tahu tentang kebenaran-kebenaran, fakta-fakta di dalam Islam. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, dan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan rahmat Allah. Dan semoga kita bisa menjadi rahmat walaupun untuk segelintir orang. Arti rahmat itu kita tidak menjajah saudara kita yang lain, bisa menjaga lisan kita, bisa menghargai orang lain. Kita bisa memahami tentang hukum alam yang telah Allah terapkan. Semoga kita bisa memahami. Perlu kita sadari Allah sudah menerapkan di hukum alam, yaitu yang kecil ditambah, yang tua dikurangi. Yaitu bayi sebelum bisa tengkurap akhirnya bisa tengkurap, dan dia bisa berdiri akhirnya bisa berjalan dan bisa berbicara. Tapi yang sudah dewasa akhirnya dikurangi, ada kalanya kurang pendengarannya, dikurangi penglihatannya, dikurangi giginya, yang ditambah hanya rambutnya, yaitu yang tadinya hitam menjadi bertambah putih. Apa maksud dari semua itu? Itu tentang bisa saling menghargai, bisa saling tolong menolong, bisa saling bahu membahu. Yang tua artinya itu yang kaya menolong yang lemah. Kita perhatikan yatim piatu, kita perhatikan fakir miskin, kita perhatikan saudara-saudara kita yang tertindas, kita bantu mereka yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu nyata,
yang diterapkan oleh Allah di dalam hukum alam, dan semua banyak yang nyata yang belum kita ketahui. Dan semoga umur kita diberi kepanjangan umur kita, ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi panjang umur kita agar kita dapat mengaji, karena hukum alam itu adalah ngaji. 91. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sifatnya manusia itu tepatnya kelepatan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.